Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan calon guru, selalu sehat dan selalu semangat. Rekan-rekan calon guru maupun guru muda yang baru mengajar di sekolah, menjadi sebuah kebutuhan buat kita pada saat kita memberikan ilmu dan pengetahuan yang dapat diterima dengan baik oleh para peserta didik, yang imbasnya peserta didik tersebut dapat berprestasi di bidangnya sesuai dengan bakat dan minatnya. Tentunya hal tersebut juga akan diimbangi oleh berbagai faktor yang mendukung sebuah prestasi tersebut tidak hanya sekedar menjadi impian, tetapi menjadi sebuah kenyataan. Lebih-lebih nanti kelak pada saat melanjutkan di jenjang perguruan tinggi ataupun setelah mereka dewasa dan menjadi orang yang sukses ataupun menjadi orang yang berhasil, ini merupakan salah satu kepuasan yang dimiliki oleh seorang tenaga pendidik manakala guru tersebut sudah memberikan kontribusinya secara maksimal kepada peserta didik sehingga para peserta didik mendapatkan prestasi. Kebanggaan tersebut juga dinikmati oleh orang tua maupun lingkungan masyarakat. Dengan prestasi yang gemilang, prestasi yang diukir dari setiap level tingkatan, baik di tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi, ini memungkinkan dalam sebuah wilayah tersebut menjadi wilayah yang dapat dijadikan teladan baik secara personal, individu, profil keluarga maupun masyarakat secara keseluruhan. Karena pentingnya hal tersebut, maka ukiran-ukiran prestasi yang diawali oleh kontribusi Bapak Ibu guru dalam mendidik ini ditunggu oleh para peserta didik dan warga masyarakat. Bagaimana andil seorang pendidik dalam dunia pendidikan, khususnya di sekolah maupun kontribusinya di masyarakat. Hal ini yang membedakan kita dengan profesi yang lainnya, karena pada saat kita memberikan pendidikan tidak hanya sekedar kita mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi ada kaidah di balik itu semuanya, yaitu bagaimana menciptakan secara psikologi, etika, dan estetika mereka dalam berkehidupan di sekolah maupun berkehidupan di masyarakat. Bagaimana kita mengajari mereka mengucapkan rasa terima kasih setelah mendapatkan maupun belum mendapatkan. Bagaimana kita mengajari mereka, para peserta didik, mengucapkan permintaan maaf meskipun tidak salah. Bagaimana kita mengajarkan kepada peserta didik bagaimana menghargai hasil karya orang lain. Bagaimana kita mengajarkan kepada peserta didik mengenai kejujuran, tanggung jawab, dan yang lainnya. Secara psikologi, kontribusi pemikiran psikologi ini sangat dibutuhkan di dunia pendidikan, sehingga arah kebijakan pendidikan tentunya tetap membawa nama baik negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana negara kita terkenal dengan budaya ramah tamah, budaya gotong royong, budaya tenggang rasa, sehingga di mata dunia citra tersebut jangan sampai hilang. Meskipun di era teknologi seperti sekarang ini lebih cenderung budaya barat yang masuk ke tempat kita. Untuk itu tugas kita sebagai calon guru maupun guru muda bagaimana membentengi, karena kita adalah benteng yang terakhir untuk peserta didik, maka perkuatkan benteng tersebut sehingga meskipun transformasi teknologi begitu luar biasa dahsyatnya dari luar sana, tetapi kita tetap bisa memproteksi anak didik kita menjadi anak didik yang tetap berprestasi, anak didik yang tetap santun, anak didik yang tetap menghormati orang tuanya, menghormati gurunya. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit belajar melihat seperti apa kontribusi psikologi di sekolah maupun di dunia pendidikan.
pada saat Indonesia menghasilkan prestasi melewati Olimpiade Sains dan yang lainnya, kesenian dan yang lainnya, siswa mengharumkan nama baik negara. Begitu juga di ruang lingkup yang lebih kecil, pada saat ada perlombaan di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten, saat sekolah maju dalam ajang kreativitas, bakat, kemudian olahraga maupun di bidang yang lainnya, ini tentunya akan membanggakan sekolah tersebut maupun orang tua dan lingkungan. Begitu juga sebaliknya pada saat kita melihat bangsa kita yang sekarang sedang menangis, banyak sekali kondisi yang kita hadapi di lingkungan sekitar kita maupun di kota-kota besar, hambatan-hambatan, rintangan-rintangan, kemudian permasalahan di dunia pendidikan. Lebih-lebih pada saat kita melihat hasil belajar yang ada di tempat kita dan tidak berkelanjutan kebaikan tersebut sehingga muncul keburukan, banyaknya demonstrasi di mana-mana yang tidak puas terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari pada saat kita berdemonstrasi, kita balik bagaimana kita mengaspirasikan suara kebaikan diri kita, suara kebaikan masyarakat kepada pemerintah. Saya ingat betul waktu dulu masih belajar di perguruan tinggi, waktu ikut berdemonstrasi, kemudian mengambil peran jadi orator, maju ke depan di atas panggung dengan meneriakkan suara. Waktu itu kita mencoba memberikan aspirasi kepada pihak kampus mengenai ospek atau pengenalan mahasiswa baru, di mana toh teriakan kita dalam jumlah yang banyak juga tidak didengar oleh mereka para sivitas akademik. Ternyata dari tahun ke tahun kita perlu evaluasi bagaimana kontribusi suara kita juga didengar oleh Bapak Rektor ataupun sivitas akademik yang lain. Waktu itu saya ingat betul pada saat mengikuti ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, tanpa kita maju untuk bisa ketemu dengan Bapak Rektor ataupun sivitas akademik yang lain, kita justru dipanggil karena prestasi belajar kita. Kita dipanggil, kemudian dimintai informasi, salah satunya apa yang diharapkan pada saat mendapatkan kesempatan untuk mengikuti ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Tidak setiap mahasiswa dapat berkomunikasi, bertemu dengan Pak Rektor hanya pada saat momen pertama dan terakhir saat wisuda saja, itu pun tidak setiap mahasiswa ada kesempatan. Toh pada saat mengikuti Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, di situ ada kesempatan yang luar biasa bagaimana curhatan hati kita dapat disampaikan tanpa kita harus berdemonstrasi. Sekali lagi, tanpa kita harus berdemonstrasi, dengan menunjukkan prestasi belajar, maka kita toh akan dipanggil oleh pengambil kebijakan. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru, kemudian calon guru baru, bagaimana mengaspirasikan suara teman-teman, khususnya rekan-rekan guru honorer, kemudian guru yang ditempatkan di 3T. Dengan adanya prestasi rekan-rekan semuanya, tentunya saudara pasti akan suatu saat akan diberikan kesempatan untuk bisa menyalurkan aspirasi tersebut dengan adanya prestasi yang rekan-rekan miliki, tanpa harus saudara turun ke jalan kemudian mengaspirasikan suara hati, karena mungkin salah satunya adalah honor yang tidak mencukupi. Dengan cara apa rekan-rekan dapat berbuat semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, sehingga dapat didengar oleh masyarakat sekitar, kemudian informasi tersebut bisa sampai ke pengambil kebijakan, baik pengambil kebijakan di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, maupun lebih-lebih di tingkat pusat. Dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan. Saudara kita kemarin ada 2 yang dapat kesempatan untuk memberikan sumbang saran. Dengan apa? Prestasi beliau. Satu guru ditempatkan di tempat terluar terpencil dengan kegigihannya
mengajari peserta didik dan hanya satu-satunya guru. Akhirnya dipanggil oleh Pak Menteri untuk bisa berdiskusi. Guru yang berikutnya, guru yang dari SLB Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ini juga sama, bagaimana kegigihan beliau sebagai seorang penyandang cacat yang mampu memberikan kontribusi mendidik para peserta didik dengan semaksimal mungkin, dengan seoptimal mungkin, dengan seikhlas mungkin. Akhirnya juga mendapatkan kesempatan bagaimana bisa berkeluh kesah dengan Menteri Pendidikan. Hal ini yang harusnya menjadi cerminan buat kita calon guru maupun rekan guru baru, guru muda. Yuk prestasi kita tingkatkan sehingga apa yang kita inginkan dapat tercapai. Di lain pihak, korupsi juga merajalela di mana-mana. Kemudian kalau kita lihat persoalan tawuran antar pelajar, bahkan sampai ada yang meninggal, ini sangat miris buat kita sebagai seorang pendidik. Mengapa hal tersebut sampai terjadi? Ada beberapa siswa yang juga mengakhiri hidupnya karena mentalitas mereka itu tidak terbina. Mereka hanya dibidik dengan sebuah prestasi, tetapi bagaimana pada saat prestasi tersebut yang diraih itu tidak didapatkan. Kolab, kemudian mengakhiri hidup. Ada juga yang karena pertengkaran orang tua di rumah juga menciptakan iklim yang tidak kondusif, siswa akhirnya juga lemah. Kesempatan-kesempatan ini dapat kita jadikan ladang untuk menggali kesempatan kita mencari surganya Allah, di mana kegigihan Bapak Ibu guru, calon guru nantinya pada saat mendidik para peserta mempunyai mentalitas yang baja, meskipun di tengah cercaan, hinaan, kemudian omelan, kemudian kebohongan dan seterusnya, mereka masih punya jiwa mentalitas yang kuat, jiwa mentalitas yang semangat untuk menjadi pribadi-pribadi yang berprestasi. Rekan-rekan, di tempat kita, di beberapa sekolah, khususnya sekolah-sekolah yang berada di perkotaan, hiruk pikuknya sangat berlainan permasalahan yang berada di wilayah pedesaan. Ini menjadi salah satu PR buat kita beserta dengan pemerintah. Fungsi psikologi pendidikan kemarin salah satunya adalah memberikan kontribusi kepada pemerintah bagaimana untuk bisa membuat sebuah peta informasi yang informatif yang dapat dibaca oleh baik Kementerian Pendidikan, kemudian pemerintah daerah, pemerintah yang berada di wilayah bawahnya, untuk membuat sebuah kebijakan bagaimana tetap mendahulukan kontribusi di dunia pendidikan. Pada saat pemerintah tersebut sudah memberikan kontribusinya, tentunya hal ini dapat lebih mudah. Sebagai salah satu contoh adalah bagaimana konsekuensi pemerintah dalam mengawal wajib belajar di negara Kesatuan Republik Indonesia. Harus adanya pemerataan, tidak hanya sekedar sentral berada di kota, sentral berada di Pulau Jawa saja, tetapi Indonesia terbentang luas dari Sabang sampai dengan Merauke. Bagaimana nasib saudara-saudara kita yang belajar di pulau terluar, terpencil, terisolir? Mereka juga warga negara Indonesia, anak-anak Indonesia yang mempunyai hak sama untuk mendapatkan pengajaran. Rentang yang jauh antara si kaya dan si miskin, ini juga menjadi salah satu PR buat pemerintah bagaimana menciptakan kewajiban belajar, kemudian ditopang dengan biaya yang gratis. Buat anak orang kaya tentunya SPP bukanlah menjadi masalah. Tetapi sekolah berprestasi tidak hanya sekedar milik mereka yang dapat membayar.
Ada kesempatan dan harusnya juga terbuka kesempatan tersebut secara merata buat saudara-saudara kita yang memang tidak mempunyai uang untuk membayar biaya operasional sekolah, sehingga pemerintah bisa menggratiskan pembelajaran tersebut sampai ke bagian ujung. Dengan adanya biaya belajar yang gratis, ini memungkinkan kesempatan yang siswa yang berprestasi baik di bidang olahraga, di bidang kesenian, di bidang akademik untuk melanjutkan ke jenjang sekolah tersebut, sehingga mereka tidak berhenti di tengah jalan. Yang berikutnya, bagaimana kontribusi psikologi pendidikan ini dalam perbaikan kualitas dan metode ajar. Tentunya selama ini pembelajaran disamaratakan antara kota dan di wilayah pinggiran, di mana di situ adanya kesenjangan baik itu secara struktur, lebih-lebih di pembelajaran daring. Beberapa saudara-saudara kita yang berada di pelosok sana tidak dapat menggunakan akses atau bahkan handphonenya juga tidak punya. Metode ini yang harusnya disesuaikan bagaimana pembelajaran yang di kota. Arah dan tujuannya sudah disesuaikan. Siswa pembelajaran yang berada di desa, arah dan tujuannya juga sudah disesuaikan. Sehingga para peserta yang mempunyai dedikasi tinggi, prestasi tinggi, tidak semuanya harus lari ke kota untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Cukup di wilayah pinggiran sesuai dengan minat dan bakatnya, dan nantinya bisa dijadikan sebuah ladang prestasi. Sampai saat ini di tempat kita ada beberapa rekan guru yang tidak mendapatkan haknya secara optimal. Kita masih kalah meskipun sudah sarjana strata 1 atau di 2 di PGTK, tidak mendapatkan haknya, kalah dibanding dengan rekan-rekan yang dari SLTA pada saat mereka melakukan aktivitas pekerjaan. Kalau sudah dibayar secara UMR, upah minimum regional, saya pikir tidak masalah. Tapi masih banyak saudara-saudara rekan guru honorer yang dibayar tidak sesuai dengan kebutuhan. Lebih-lebih buat bapak guru baru yang baru menikah menjadi tulang punggung, mempunyai anak 1, mempunyai anak 2, tidaklah mudah mengatur perekonomian dengan pendapatan yang pas-pasan. Ini menjadi PR buat rekan-rekan pemerintah, khususnya di pemerintah kabupaten untuk setingkat SLTP, SD, untuk menyamaratakan pendapatan gaji bapak ibu guru, khususnya mereka yang honorer, dengan upah minimum regional pada pengambil kebijakan, dewan yang berada di tingkat kabupaten kota, bapak ibu wali kota, bupati. Alokasikan dana pendidikan, atau kalau memang kurang diusahakan bagaimana agar bapak ibu guru yang mengajar ini mendapatkan kehidupan yang layak, sehingga pada saat aktivitas pembelajaran meskipun beliau-beliau ikhlas, itu tidak terganggu dengan perekonomian keluarga. Lebih-lebih buat rekan guru yang masuk di pemerintahan desa maupun kecamatan maupun pemerintahan kabupaten atau nantinya jadi wakil rakyat, mohon didahulukan kepentingan pendidikan. Yang berikutnya adalah bagaimana kontribusi pendidikan ini memberikan pengajaran di luar materi pendidikan. Kalau materi pendidikan jelas bagaimana perbaikan berkesinambungan, tetapi di luar pendidikan, contoh bagaimana bapak ibu guru ini diajari untuk berwirausaha. Bapak guru diajari bercocok tanam. Bagaimana ibu guru diajari untuk menjahit. Sehingga untuk menopang perekonomian, mereka tidak ada lagi punya niatan untuk korupsi. Karena topangan di rumah juga bagus.
Dengan adanya pelatihan-pelatihan di luar fak pendidikan, ini akan menambah pengetahuan dan mengurangi hal-hal yang negatif. Yang berikutnya adalah bagaimana permasalahan pendidikan ini dapat terurai. Salah satunya dengan pertukaran pelajar, dengan adanya beasiswa, kontribusi perusahaan, CSR, Corporate Social Responsibility perusahaan, adanya keseimbangan hubungan antara pihak dunia usaha, dunia industri, masyarakat, pemerintah dengan pihak sekolah, dengan pendidikan. Ini difasilitasi oleh pemerintah, adanya kolaborasi tersebut, sehingga sekolah-sekolah yang kebetulan secara finansial kurang, ini bisa diberikan subsidi. Atau sekolah yang tidak memungkinkan belajar dengan suatu materi di tempat yang lain, ini bisa diajak ke perusahaan tersebut bagaimana melihat perkebunan karet, bagaimana melihat pabrikasi kopi, sehingga mereka punya bayangan, punya gambaran. Perusahaan tidak hanya sekedar tertutup untuk warga masyarakat, khususnya mereka-mereka yang belajar. Ini diberikan kesempatan, dan di situ sekali lagi gratis. Lebih-lebih sekolah ataupun masyarakat adanya bagaimana mengentaskan wajib belajar, memberikan kontribusi kepada personal-personal yang memang benar-benar membutuhkan. Dengan adanya pertukaran pelajar, mereka juga belajar dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Bagaimana sih sekolah yang baik buat mereka yang berada di desa, agar bisa mempercepat perkembangan yang ada di kota dengan adanya tutor sebaya melewati pertukaran pelajar, mungkin antar desa, antar kecamatan, antar provinsi. Ini mereka akan dengan lebih cepat mendapatkan informasi yang berbeda, suatu hal yang baru, dan bisa ditularkan untuk sekolah-sekolah yang lain, siswa-siswa yang lain kebaikannya. Ini menjadi salah satu PR buat pemerintah. Bagaimana stimulan-stimulan khususnya di era seperti sekarang ini menjadi salah satu terobosan untuk meningkatkan prestasi peserta didik dengan biaya yang lebih ringan. Bagi rekan guru baru maupun calon guru, persiapkan diri rekan-rekan semuanya. Nanti pada saatnya diberikan kesempatan untuk menjadi seorang pengambil kebijakan. Kebijakan saudara memang benar-benar bisa mendahulukan dunia pendidikan di atas kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, sehingga 5-10 tahun yang akan datang bagaimana hasil kinerja rekan-rekan itu dapat dilihat. Lebih-lebih para peserta didik dapat berprestasi, lingkungan sekitar dapat kondusif, tentunya mereka yang pada minum-minuman, anak kecil, anak jalanan yang kebetulan naik kendaraan lalu lalang kemana-mana, sekarang sudah belajar mulai sopan santun, bagaimana belajar mengenai agama, bagaimana belajar mengenai cinta tanah air. Iklim ini kita kembalikan kepada budaya Indonesia, budaya Nusantara, yang harusnya tidak tergerus oleh zaman. Kemudian, apa yang bisa dilakukan oleh sekolah? Sebenarnya sebuah pendidikan, sistem di sekolahan ini akan berpengaruh secara psikologi kepada peserta didik atas hasil yang nantinya akan diharapkan. Faktor tersebut antara lain adalah 1, kepemimpinan, 2, infrastruktur, yang 3 adalah proses pembelajaran. Faktor kepemimpinan yang ada di sekolah ini menjadi ujung tombak bagaimana seorang kepala sekolah ini mempunyai kebijakan-kebijakan yang memang dapat menghantarkan sekolah tersebut menjadi sebuah sekolah yang berprestasi. Bapak, Ibu kepala sekolah menjadi teladan buat para peserta didik
menjadi teladan buat Bapak Ibu guru, khususnya rekan-rekan guru yang baru, guru yang muda. Karena kepala sekolah ini sentral, untuk itu kepala sekolah juga setiap saat harus belajar bagaimana hubungan kepala sekolah dengan instansi pendidikan. Dengan adanya hubungan yang bagus, maka paling tidak informasi mengenai dunia pendidikan sekolah tersebut tidak ketinggalan. Bagaimana sekolah berkomunikasi terhadap pemerintahan. Sekolah SLTP, SLTA, SLTP akan berhubungan dengan pemerintahan kabupaten. SLTA akan berhubungan dengan pemerintahan di tingkat provinsi. Ini harus ada hubungan yang bagus. Bagaimana SMP, SMA ini menggandeng para pengambil kebijakan di wilayah tersebut, sehingga manakala ada kesempatan, ajak beliau-beliau untuk bisa memberikan pencerahan kepada warga masyarakat akan pentingnya pendidikan. Undang Pak Bupati, undang Pak Gubernur. Tentunya nanti pada saat beliau hadir, mereka juga akan memikirkan apa saja yang kurang dari sekolah tersebut. Ini salah satu kontribusi seorang kepala sekolah. Saya ingat betul waktu saya masih ngajar di SMK, di mana di situ menjadi salah satu daya tarik pada saat menciptakan mesin traktor untuk nanam. Dan ini sebenarnya sudah banyak di tempat yang lain, khususnya di luar negeri sana. Kita hanya mencoba mendesain, membuat. Dan ini menjadi salah satu daya tarik. Bagaimana kontribusi ini bisa dijalankan oleh seorang kepala sekolah. Dengan adanya kepala sekolah yang resik, bersih, kemudian sekolahnya ringkas, kemudian para siswanya juga rapi. Ini menjadi cerminan kepala sekolah pada saat berada di luar. Paling tidak menjadi salah satu daya tarik pada saat melakukan aktivitas penerimaan peserta didik baru. Kepala sekolah menjadi leading sektor, sehingga kebijakan kepala sekolah semuanya perlu dipertimbangkan matang-matang. Yang berikutnya adalah infrastruktur. Bagaimana sebuah tatanan sekolah ini didesain. Ada layoutnya, ada program berjenjang yang berkesinambungan. Beberapa sekolah tidaklah seperti itu, karena yang diandalkan adalah dana bantuan. Sehingga pada saat kita melihat bangunannya sama sekali tidak menarik, atau bahkan setengah perjalanan dibongkar, adakan perombakan. Sekolah itu diawali dari sebuah desain terlebih dahulu. Bagaimana layout, tata letak, fasilitas itu sudah dipikirkan, di mana letak musola, di mana letak ruang kepala sekolah, di mana letak ruang kesenian. Ini ditata sehingga tampilannya juga menarik. Suatu saat ada orang yang melintas, ini menjadi salah satu daya tarik. Infrastruktur jalannya, bagaimana kepala sekolah, bagaimana rekan-rekan guru ini semangat mengajar, manakala infrastrukturnya tidak diperhatikan. Ruang kelas bocor di mana-mana, catnya sudah mulai mengelupas, kemudian rumput sudah mulai tinggi, tidak dibersihkan, tidak dirapikan, bunganya tidak diatur. Coba kalau misalnya infrastrukturnya diatur, seperti pada saat kita melihat hotel-hotel mewah di kota besar, pembelajarannya tentu asik sekali, tentu nyaman, kerasan baik siswa maupun bapak ibu gurunya berada di sekolah. Pada saat kita sudah merasakan kenyamanan tersebut, ilmu pengetahuan apa yang disampaikan oleh bapak ibu guru ini akan dapat diterima dengan baik oleh peserta didik, termasuk pemerintahan yang membawai khususnya di dunia pendidikan. Perhatikan bagaimana akses jalan masuk sampai ke sekolah dari warga masyarakat. Jangan biarkan warga masyarakat terlalu jauh dengan jalan yang rusak. Bapak Ibu Dewan, Bapak Ibu pemerintah mungkin berada di wilayah perkotaan sehingga tidak sampai ke sana.
Tapi luangkan waktu sejenak bagaimana memikirkan khususnya sekolah-sekolah yang berada di 3T. Jauh sekali mereka untuk sampai ke sekolah, ada yang sampai berhari dengan menaiki perahu sampai ke sekolah. Ini seharusnya sudah mulai dipersiapkan bagaimana infrastruktur untuk tempat kos, tempat les, pemondokan agar mereka juga tidak terlalu jauh. Dan ini semuanya difasilitasi pemerintah gratis, khususnya untuk dunia pendidikan. Dan yang terakhir adalah proses pembelajaran. Bagaimana sebuah proses pembelajaran ini di sekolah dapat berjalan dengan lancar kalau bapak ibu gurunya tidak pernah mau belajar, kalau bapak ibu gurunya masih banyak beban yang berada di luar sana, khususnya beban secara ekonomi. Ini menjadi PR buat pemerintah, khususnya sebagai selaku pengambil kebijakan, termasuk kurikulum dan buku-buku ajar yang diberikan kepada peserta didik harusnya selalu ada perbaikan, harus selalu ada evaluasi sehingga relevan setiap saat buku tersebut terbit dengan kondisi yang real yang ada di masyarakat, yang ada di lapangan. Kita tidak menutup mata, tidak memungkinkan kita mencegah transformasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi, tetapi bagaimana kita mencegah agar informasi tersebut bukan informasi yang negatif. Teknologi yang diterima juga bukan teknologi yang negatif. Dengan cara bagaimana Bapak Ibu guru selaku pengambil kebijakan yang berada di sekolah ini selalu memperbaharui sistem pola pembelajaran, termasuk evaluasinya kepada peserta didik, sehingga peserta didik tersebut sampai berprestasi. Sebagai contoh, kemarin ada diskusi salah satu guru yang berada di 3T dengan Bapak Menteri, di mana salah satu keluh kesahnya pada saat jarak yang jauh melewati sungai, melewati laut karena antar pulau, kemudian ada ajang di tingkat kabupaten untuk lomba bahasa Inggris. Dengan kesukaan warga masyarakat, peserta didik dapat belajar di salah satu tempat kursus bahasa Inggris, dan akhirnya setelah pulang anak-anak tersebut menjadi juara. Bapak guru yang memberikan kontribusi tersebut meluangkan waktunya, tenaga, biayanya kepada peserta didik untuk melatih bahasa Inggris, di situ mendapatkan apresiasi yang luar biasa dan akhirnya bisa mendapatkan apresiasi dari Pak Menteri untuk bisa berdiskusi. Semoga materi ini bermanfaat untuk rekan calon guru maupun yang sudah menjadi guru baru. Segera penyesuaian, segera mengadakan evaluasi, dan menjadikan kita bisa lebih bermanfaat untuk sesama, bermanfaat untuk para peserta didik. Endingnya suatu saat torehan tinta mereka yang akan menghantarkan kita masuk ke surga. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.